Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu narasumber yang kami hormati, yang terhormat Bapak Marianto beserta Ibu. Demikian pula kepada takmir masjid yang insya Allah yakin Pak Daryatno, dan kepada ibu-ibu dan adik-adikku yang saya banggakan. Perkenankanlah kami mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara yang barangkali ini adalah acara yang pertama dan sebenarnya adalah acara atau perkumpulan yang sebenarnya kita nanti-nantikan. Sudah lama kita duduk bersama dalam rangka mencari ilmu. Nah, pada saat ini alhamdulillah kita akan bersama-sama belajar bagaimana merawat, membudidayakan lidah buaya. Barangkali selama ini kita tahu di lingkungan kita lidah buaya itu seperti itu, kayak ngertine kita itu ngertine nek bocah rambutnya arang terus dulapi lidah buaya. Barangkali seperti itu. Nah, ternyata lidah buaya itu besar sekali, banyak sekali manfaatnya. Bahkan tadi pagi yang mengisi kultum atau kuliah subuh, pengajian ba'da subuh hari Ahad tadi juga pernah, bahkan sering memanfaatkan lidah buaya secara mentah. Jadi umpamane padaranipun boten sekecor, rati flu, menika kiyambakipun namung model lidah buaya menika pun iris lajeng pun dahar mentah. Nggih. Kemudian inilah insya Allah nanti yang akan kita kaji. Oleh karena itu sebelum ini berjalan, perkenankan kami mengucapkan terima kasih pertama kepada takmir masjid yang telah memberikan izin tempat untuk pelaksanaan kita kali ini, kemudian kepada para peserta yang sudah meninggalkan kegiatan sehari-hari di rumah yang biasanya masak, berguru dengan anak istri ya, ataupun suami, itu ternyata harus meluangkan waktu ke tempat ini. Kemudian perlu kami sampaikan pula bahwa maksud dari kegiatan ini adalah sebuah pemikiran. Jadi ini terselenggara atas kerjasama dari GOES dengan PPLB, Paguyuban Petani Lidah Buaya. Ini bisa terselenggara karena dari teman-teman pengurus GOES itu ya, itu ternyata lama-kelamaan kegiatan itu tidak bisa lepas dari biaya. Namun demikian, kegiatan yang sifatnya hiburan, menambah keguyuban, menambah kesehatan, artinya ya seneng, guyub, lan sehat ini ternyata tidak bisa lepas dari biaya. Nah, sehingga biaya ini juga harapannya adalah tidak mengganggu pawon panjenengan. Lek tuku brambang ki ora dilongi nggo tuku umpamane nggo jajan GOES ataupun hal-hal yang lain untuk mengurangi kegiatan ataupun biaya dari kegiatan itu. Sehingga piye carane awake dhewe iki yo duwe kas ning ora sah dadak ganggu pawon. Karena apa? Ternyata dalam kondisi Covid seperti ini, ekonomi drastis. Nyun sewu ibu-ibu, ternyata jumlah perceraian itu juga meningkat drastis. Ya. Niki kula aturke, dadose aja nganti ning karena GOES terus pawone keganggu, terus do padu, nah kon seneng nggon guyub dadi ra sida. Nah, ngoten nggih. Dados wae tetep
Harapannya adalah seperti itu. Engko nek jenengan do nanem pekarangan yang barangkali tidak banyak membutuhkan air, beda karo salah. Nek ra dicori mangke halom. Nek niki insyaallah tidak begitu, karena insyaallah termasuk tanaman yang estu Bapak Ibu, niki kegiatan ingkang boleh dikatakan gratis nggih. Ananging kula lan panjenengan kasuwun ampun nyepelekaken. Amargi menawi jenengan badhe ya tumut ingkang berbiaya menika satu orang 275.000 wonten ing Sentolo Ponorogo. Ngaten nggih. Nggih. Per orang 275.000. Meskipun contoh nanti produk yang diberikan adalah bisa jadi lebih lengkap. Kiri jenaki harga teh lidah buaya, apa kanton keterampilanipun panjenengan. Insyaallah mengatakan maksud lan tujuanipun satemah ing samangke estu-estu goes menika boten ganggu keuangan rumah tangga, tapi goes tetap bisa berjalan. Karena apa? Karena suatu saat bisa jadi goes itu kepengen ngepit neng Pantai Paris, ning mrono netok ning ngepit, rene numpak truk. Nah nika kan nyewa truk niku nggih butuh nggih kan pengen mboten Mbak Esti kemana ngoten. Ngepit nang Gua Selarong. Biyen kaya aku Pak Bas iki menyang Mulen ngepit. Ini nek kaya jenengan ndak ya kuat nek bawane menyang Mulen. Paling-paling ning menyange Mulen njaluk diterke dikalke. Mboten napa-napa sing penting seneng. Mekaten atur kula nyuwun pangapunten anggen kula makili rencang-rencang saking Goes. Kualitas jenengan paham perkara sesuk mlaku apa ora, mugi-mugi paham lan saged mlaku. Paling mboten nanem. Insyaallah mangke sing gawe bahan bakune ana. Awit mekaten sedaya kekirangan kula anggen nipun matur, saya menika saking pribadi kula utawi awit atas namanipun rencang-rencang Goes kula nyuwun pangapunten. Monggo wekdal saha papan kula sumanggaaken dumateng Pak Maryanto. Berikut nanti prakteknya sumangga nggih Pak. Jadi secara resmi nanti sampai dengan adzan zuhur. Monggo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga adalah kegiatan inti. Untuk itu kepada Bapak Ustadz sebagai pemateri pada pagi hari ini dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah kita bisa bersilaturahmi. Berbahagia sekali kami mewakili PPLB Paguyuban Petani Lidah Buaya Jogja, Jateng, Jatim ya. Hari ini bisa ada bersama ibu-ibu desa Mangku Dranan ya. Walaupun tadi kesasar ya, karena titik Sherlocknya di TK yang apa tadi, yang di pinggir jalan itu. Tapi alhamdulillah tidak berkurang waktunya, kita bisa melaksanakan acara pelatihan hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, walaupun tadi sudah dikenalkan Pak Slamet ya. Saya Maryanto ya, dari bahasa ketoke dudu wong Jawa ya. Ya, saya lama di Bengkulu, dulu tugas di Sumatera, di Bengkulu, cukup lama di Bank Pertanian sebelumnya, ya. Bersama istri saya, itu istri saya, moto-moto kalau saya lagi ngisi acara, gitu ya. Kami berada di Jogja sejak tahun 2000, tapi kemudian tahun 2018 akhir kami memutuskan untuk
membudidayakan lidah buaya. Jadi nanti insya Allah bulan Desember 2020 ini sudah genap 2 tahun kami berkiprah di lidah buaya. Ya. Awalnya kami sendiri, kebunnya ada di Maguwo Harjo. Ya. Lalu dalam perjalanan banyak teman-teman yang melihat, mengamati, menganalisa, lalu ikut bersama dengan kami. Alhamdulillah hari ini sudah tercatat di paguyuban yang kami bangun sudah ada 44 anggota, ya, dari berbagai latar belakang, dari Tegal sampai ke Jember, ya. Jadi nggak di Jogja aja. Ini pembukaan dari kami, ya. Kita akan langsung masuk ke materi nanti sebelum azan zuhur, ya. Kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Kalau materinya sendiri insya Allah sebentar saja, ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, kita lihat tayangan sejenak tentang lidah buaya di dunia, ya. Sebelumnya ada ibu-ibu yang nggak tahu lidah buaya? Tahu semua, ya? Alhamdulillah, ya. Nah, kalau udah tahu semua, mungkin ini akan lebih dalam lagi, lebih detail lagi kita akan ceritakan. Dan insya Allah akhir dari acara ini, ibu-ibu punya inspirasi yang luar biasa, ya, insya Allah. Ada yang tahu ada berapa jenis lidah buaya, Bapak Ibu, di dunia? Barangkali ada yang mengingat-ingat ada berapa jenis? Nggak ada yang tahu, ya? Ada 200 jenis, ya. Dari 200 jenis yang dibudidayakan untuk bisa dikonsumsi hanya 7 jenis, ya. Dari 7 jenis yang dikomersilkan itu hanya 3 jenis saja. Yang pertama adalah Barbadensis. Ini yang terbesar di dunia, ya. Ibu lihat nih, ya. Ini Barbadensis kecil. Ini harganya impor dari Meksiko, 1 batang ukuran 10 sampai 15 cm itu $12. Berapa? $12. Lebih kurang 180.000. Sampai Indonesia biasanya dengan bea cukai itu 200-an ribu. Hanya 10 sampai 15 cm. Itu tadi yang mau saya gambarkan sebenarnya di video tadi. Mau entah nggak tahu kok hari ini laptop saya juga nggak connect, flash disk nggak bisa terbuka. Nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan kita. Jadi cukup mahal harganya. Ini yang kita sedang berkolaborasi sama beberapa tim ahli saya. Ada Pak Dr. Dahmid dari Jerman, ya, Pak Prof. Wildan dari Malang, ya. Kemudian ada teman-teman yang dari UGM. Mau kita kultur jaringan. Rencananya dalam waktu dekat kita akan kultur jaringan daripada kita impor mahal-mahal dari Meksiko, ya. Ini warna pelepah hijau tua, beda ya Bu, ya? Beda, ya, dengan yang ini, ya. Warna pelepah hijau tua agak cembung, berlapis lilin agak tebal, ya. Nanti kalau udah gede kayak di kebun saya, nanti kalau Ibu bisa lihat, tadi nggak bisa bawanya kita karena tinggi dan udah berbunga. Harganya 1 pot sudah 2,5 juta, ya. Jadi jangan dikira sederhana tentang lidah buaya. Makanya sekarang di TV sering kita lihat mengandung lidah buaya, mengandung lidah buaya, mengandung lidah buaya. Ada apa? Hari ini akan kita tuntaskan ceritanya, ya. Bunga berwarna kuning, ya. Lebih cocok untuk farmasi dan kosmetik, ya. Jadi PPLB juga sudah buat shopping gel pelembab. Kalau Ibu pernah dengar Nato Republik, ya,
wadah pelembab. Nah, kita sudah buat juga, ya. Sebentar lagi Balai POM-nya keluar, sudah kita maklumkan di Ebarta Depok di Jakarta, ya. Di Jawa Barat. Kedua, ini yang paling banyak ada di masyarakat, ya, alusinensis. Pertama kali masuk Indonesia 1816 di Pulau Belanda, ya, dan berkembang pesat di Pontianak di daerah Siantan Ulu. Ada 136 hektar di sana, produktif, ya. Warna pelepah hijau muda, yakin saya ibu-ibu udah tahu dan ada yang nanamnya, ya. Tapi kalau tidak dari sumber pemuliaan yang benar, maka yang dihasilkan lebih banyak airnya, bukan gelnya. Ya, nanti kita proses untuk ekstrak, gandengannya tidak tinggi, ya. Tepungnya tidak berkualitas, ya. Gelnya tidak terbentuk dengan baik, ya. Jadi harus dari sumber pemuliaan yang benar, ya. Nah, ini yang paling banyak, ya. Hijau muda, ini contohnya sinensis. Agak cekung bagian atas, berlapis lilin tipis, tidak seperti barbadensis. Bunga berwarna orange, ya. Duri di pinggir saja, ya. Lebih cocok untuk kuliner. Nah, ini kita cerita kuliner, ya. Hari ini ibu-ibu akan menikmati es krim lidah buaya, ya. Nata de alu, ya. Jadi kalau air kelapa nata de koko, kalau ini nata de alu, ya. Nanti ibu-ibu bisa rasakan. Yang mau ramping minum ini tiap hari 2 gelas, insya Allah 3 bulan dijamin ramping, ya. Betul, ya. 3 bulan saja. Pakainya akan berganti semua, ya. Cocok untuk kuliner. Nah, di Pontianak ini sudah ada industri Inaco, ya, yang mendirikan pabrik untuk pengolahan berbagai macam produk turunan dari sinensis, ya. Ada jelly ya untuk anak-anak itu, ya. Ada berbagai minuman, jus dan segala macam. Yang ketiga ada Aluvel Miller. Nah, ini belum ada di Indonesia, bukan belum ada, jarang sekali di Indonesia. Ini di Afrika yang paling banyak, ya. Pelepah hijau keabu-abuan, berduri di bagian pinggir, atas dan bawah pelepah. Rasa pahit, ya. Rasanya pahit sekali. Dan ini khusus untuk obat-obatan, ya. Khusus untuk obat. Oke. Penanaman, ya. Jadi persiapan bibit. Bibitnya diambil dari anakan. Nah, ini ada beberapa anakan, ya, Bu. Anakan. Paling nggak segede gini, itu udah bisa diambil, ya. 20 sentian, ya, 15-20 sentian itu bisa diambil. Bisa ditanam langsung, ya. Dan lebih baik di polybag, ya. Terutama di musim panas begini, ya. Nanti kalau udah hidup baru ditanam di lapangan boleh, ya. Sekitar sebulan udah hidup di polybag. Kalau mau ditanam langsung harus terjamin air cukup, ya. Dan airnya bukan air irigasi umum, harus air tanah, ya. Atau sumber air yang tidak ada cemarannya, ya. Karena ini sensitif sekali, mudah sekali tercemar, karena 90% kan isinya air, kandungannya banyak air, ya. Nah, persiapan lahan dan tanam, ya. Pertama, lupa saya tadi Pak minta matur whiteboard sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini saya gambarkan aja, ya. Jadi kalau di lahan tegalan tidak perlu dibuat bedengan dulu, ya. Tapi terjamin bedengan, tahu Bu? Tahu, ya. Ada di satu tempat saya ngisi pelatihan, bedengan nggak tahu, guludan nggak tahu, terutama di Rembang, ya, itu nggak tahu dia, ya. Nah, ini larikan, jadi kita cukup buat larikan
lebih kurang 20 cm dan dalamnya 20 cm. Kita campur aja memanjang dari ujung lahan sampai ke ujung lahan, ya. Jarak larikan ke larikan lainnya 70 cm, ya. Oke. Di atas saja, Pak. Ini. Iya, oke. Nah, baik. Ya, jadi saya gambarkan ya. Ini gitu ya. Anggap lahan kita ya, Bu. Ini lahan pekarangan kita. Jadi kita cangkul aja satu mata setelah bersih ya tentunya. Boleh nggak diterkok? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tempat tumbuhnya saja. Lahannya sudah kita anggap sudah bersih, sudah rapi. Tinggal kita buat larikan, ya. 20 kali 20 cm, ya. Lalu berjarak 70 cm kita buat lagi. 70 boleh, 80 boleh, ya. Oke. Lalu kita buat lagi jarak 120 cm. Ya. 70 cm lagi. Nah, ya. Nah, ini silakan nanti dibuat galengan atau tempat pengendalian air ya, dan ditanami pepaya boleh ya di sini ya. Nah, cuman itu aja ya, mudah caranya. Jadi ini kita buat sedalam 20 cm, selebar 20 cm ya. Untuk apa? Untuk meletakkan pupuk kandang. Kambing, tidak boleh sapi, apalagi ayam, ya. Nanti di sesi tanya jawab kalau mau lebih jelas, ya. Jadi pupuk kandang boleh dimasukkan 3 hari sebelum tanam, ya. Syaratnya kering atau sudah matang, ya. Pupuk kandang yang digunakan per hektar 20 ton. Nah, ini bisa awet 6 bulan, ya. 6 bulan bisa kita pupuk lagi. Jadi awet sekali, ya. Setelah pemberian pupuk kandang, sirami dengan insektisida alami pengendali uret, ya. Di sini banyak uret, Ibu? Ya. Sudah tahu ada pengendalinya? Belum ya. Saya kasih tahu kita sudah ada pengendalinya. Itu karya putra Indonesia, dan Mosameta namanya, itu sudah sampai ke Vietnam, ke Kamerun, kemana-mana, ke Afrika. Murah harganya, satu bungkus hanya Rp30.000, tapi dijamin uret yang terbentuk dari pupuk kandang akan musnah, ya. Aman nanti tanaman kita. Biasanya kan menyerang California ya, menyerang tanaman buah-buahan, uret yang memakan akar, ya. Ini kita kendalikan dengan Mosameta 100 gram untuk per 1000 meter persegi. Dikocok, ya, dengan cara dikocok. Tutup larikan dengan tanah galian, ya. Jadi ini tadi kita sebut larikan. Waktu kita menggali kan ada tanah yang kita angkat. Nah, setelah pupuk kandang kita tebarkan, lalu kita tutup, ya. Setelah ditutup, Mosa sudah selesai, tutup. Keesokan harinya, ya, kita semprot dengan Eco Protector namanya, pembedah tanah. Ini untuk menghilangkan semua kandungan kimia yang ada di tanah tersebut. Karena ini harus organik 100%, ya. Kalau enggak itu nggak diterima farmasi, nggak diterima oleh kosmetik. Ya.
Jadi tanah pun harus kita sterilkan. Bersyukurlah ibu bapak yang hadir hari ini, kita sudah ada pembenar tanah. Jadi kalau lahan-lahan yang sering sekali menggunakan pupuk kimia, hanya dalam waktu 2 bulan, tidak perlu 8 tahun, itu bisa kita netralisir menjadi organik. Itu hasil kerjasama kami dengan Profesor Wildan di Malang. Ya. Harganya cukup murah, untuk per hektar itu cukup Rp60.000 saja, tanpa merek, ya. Karena ini beliau mau dibeli Malaysia, tapi syaratnya produknya tidak boleh beredar di Indonesia, nggak mau, ya. Ini kesepakatan kita, ya. Oke, ketiga, penanaman bibit. Penanaman pada lahan tanam dilakukan secara zigzag, ya, tidak simetris. Maksudnya apa? Ya, zigzag. Kalau nggowes kan nggak boleh zigzag, ya. Harus lurus jalannya, ya. Zigzag nanti kena tilang. Oke. Zigzag maksudnya, kalau ini udah menjadi titik ukuran awal, dia harus Pitagoras, ya, harus lurus benar. Jadi kelihatan dari sisi kiri kayak tanaman sawit itu loh, ya, kayak tanaman karet itu, ya. Jadi dia akan simetris dari segala sisi. Setelah titik penentuan pertama kita tanam, lalu berjarak 80 cm terus, ya. Nah, untuk tanaman di baris yang kedua di sini, ya, itu di tengah sini, bukan sejajar dengan ini, ya. Nah, ya, jadi segitiga dia nanti, zigzag, ya Bu, ya. Udah paham lah, kalau ini mudah, kalau udah tinggal nanam, ya. Oke, gitu cara menanamnya. Jadi kita cukup bibit cabutan, bukan yang di polybag, ya, langsung ditanam, ya. Kalau di musim panas ini harus nyiram tiap hari selama 1 bulan, ya. Tapi kalau di musim hujan tidak perlu. Perawatan salah satunya adalah penyulaman. Kalau ada yang mati, yang kerdil, ya segera kita sulam, seperti juga tanaman lain, ya. Penyiraman dilakukan. Oh, ini untuk yang baru tanam itu sebulan, di musim panas begini harus tiap hari. Tapi kalau udah hidup, apalagi daerahnya agak dingin, itu boleh 2 hari sampai 7 hari sekali, ya. Kalau di Bangguo panas luar biasa, kering tanahnya, pasirnya luar biasa, jadi 2 hari sekali kami menyiram, ya. Tapi kemarin sempat kami ke Jawa Timur 4 hari, pulangnya baru kami siram, ya. Intinya jaga tanah agar tetap lembab, ya. Jangan sampai kekeringan karena daun bisa terbakar, ya. Pemupukan. Setelah pemupukan dasar dengan pupuk kandang, bukan itu pupuk kandang. Selanjutnya pupuk kandangnya diberikan lagi 6 bulan setelah pertama kali tadi. Jadi setahun cukup 2 kali, ya. 3 kali dengan pupuk dasar, ya. Lalu kita semprotkan pupuk organik cair. Formulanya juga sudah ada kita, ya. Ini hemat sekali. SOP kita ini hemat sekali, ya. Kita juga udah berkolaborasi dengan ahlinya, namanya G+, ya, yang bisa dipakai untuk berbagai jenis tanaman. Asam aminonya cukup tinggi, ya. Ini kalau di awal itu bisa kita semprotkan 1 bulan sekali, tapi kalau sudah menjelang panen itu seminggu sekali, ya. Diberikan setiap 2-3 bulan sekali di awal, selanjutnya 1 minggu sekali, ya. Pengendalian hama. Hama utama itu adalah ulat. Ini saya ralat dan bekicot. Dan bekicot ini saya ralat, sekarang enggak lagi. Bekicot itu cuma lewat saja dan jatuh. Kalau tidak pakai formula kita, dia akan membekas.
Jadi dengan formula kita ini dia naik bisa sampai ke atas tapi jatuh tidak akan meninggalkan bekas apapun. Jadi begitu bagi kita sudah bukan hama lagi, teman saja, ya, teman, ya. Gitu. Tapi ulat bulu, hati-hati. Ini luar biasa serangannya, ulat bulu, ya. Jadi nggak ada contoh yang bekas kena ulat bulu ya. Jadi luka, jadi cacat dia. Kenapa ulat bulu suka lidah buaya? Kira-kira tahu ibu jawabnya? Ya? Oh, dia mau melebatkan bulunya, Bu. Kalau kita melebatkan rambut, nah dia mau melebatkan bulunya. Maka lidah buaya dia. Ya. Padahal nggak lebat-lebat bulunya segitu juga gitu loh. Ya. Intinya dia akan meninggalkan kecacatan dan itu ditolak oleh berbagai bayar, ya. Penerima, ya. Jadi harus kita lindungi. Nah, mudah mengatasinya. Nggak perlu pakai insektisida yang macam-macam tadi, ya. Cukup nanti rebus daun kemangi bersama, kok direbus, di blender, ya. Setengah kilo daun kemangi, banyak nggak itu? Ya, seperempat aja, ya. Tambah jeruk nipis 10 dipotong-potong. Di blender, lalu hasil blenderannya ambil 1 gelas aqua atau 250 cc, ya, campurkan dengan air 1 tangki, disemprotkan. Ibu bapak akan lihat hasilnya. Boleh diterapkan dengan tanaman lain, ya, terutama apa yang banyak serangan ulat ini, edamame, betul ya, terong, apalagi Bu, tomat. Silakan gunakan, ini alami, tidak akan meninggalkan efek negatif. Apa tadi? Kemangi sama jeruk nipis, ya dah. Tambah timun, tambah sambal terasi jadi lalapan, ya. Penyakit, nah ini tapi hebatnya ya, penyakit fusarium atau busuk batang ini penularannya lambat sekali, nggak kayak COVID. Ya. COVID ini satu orang kita kena tracing semua gitu ya, kan gitu. Ini enggak, ya. Dia lambat sekali menyebarnya. Jadi kalau ada yang busuk, terjadi pembusukan batang atau pangkal batang, dia busuk semua, musnahkan aja, dibuang di tempat yang jauh dari lahan, ya, atau buat lubang khusus. Ini kondisi kebun kami ya, dengan gambaran ada tanaman yang sudah di atas 1 tahun. Nah, jadi hasil analisa kita, kalau udah umur 1 tahun, kita akan panen paling sedikit selama 7 tahun. Setiap paling tidak 2 minggu sekali. Boleh nggak seminggu sekali? Boleh, tergantung kesuburan tanah dan kecepatan performanya membentuk panen. Kekuatannya di mana? Pemupukan, ya, supaya pupuk kandang yang banyak. Jadi bersyukurlah bapak ibu yang punya kambing, ya, sering aja ditebarkan kotoran kambing, itu akan menghasilkan luar biasa. Nah, kalau sudah umur 1 tahun di lahan, maka nilai tanaman punya 2.000, paling tidak kita punya aset 4 miliar. Ini fakta dan sudah terjadi di kami, ya. Ini fakta, ya. Oke. Nah, ini yang di pot. Jadi kalau tadi Pak, kami nggak punya lahan, boleh di pot. Yang penting SOP-nya sama, di depot dari ban bekas. Hanya 500 tanaman, tapi dia sudah gajian tiap bulan, sudah 8 tahun. Ya, jadi bisa di pot. Pernah dengar Mas Alan dari Melipar Gunung Kidul? Belum? Telah mensejahterakan 125 ibu-ibu rumah tangga dari prasejahtera menjadi sejahtera karena lidah buaya. Buka nanti yang
adik-adik yang muda-muda sering online, silakan langsung buka Alan Ngelipar Gunung Kidul. Ya, dompet duafa masuk, LIPI masuk, bagusan saja dapat hibah dari Wakil Bupati Pak Imam Wahyudi. Ya, Gunung Kidul 200 juta. Karena sudah mensejahterakan ibu-ibu di sekitarnya. Jadilah Ngelipar Desa Wisata Aloe Vera Gunung Kidul. Saya belajar sama beliau salah satunya. Tempat rujukan saya. Karena sebelum saya nanam, setahun saya keliling dulu. Bogor aja 4 tempat. Ya. Ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo yang sudah melanglang buana. Ya. Saya belajar sama mereka. Saya belajar sama orang yang sukses. Baru saya melakukan. Ya. Nah, sebaiknya ibu-ibu juga boleh begitu. Ya. Jadi boleh dipot. Ya. Ini yang barbadensis ya. Nah, panen kita udah masuk kategori panen. Panen pertama ini tidak menjadi bisnis, ini bonus saja. Ya, panen anakan. Kalau nanti ada yang mengembangkan, silahkan dijual. Ya, saya ada beberapa contoh, ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000. Ya. Kacang boleh, kacang tanah, asal jangan yang tinggi-tinggi, apalagi yang gede-gede, ya. Kayu-kayuan nggak boleh, ya. Albasia misalkan sengon nggak boleh, ya. Jadi yang perdu, yang tanaman rendah dan umur pendek, cabai misalkan, ya, terong. Jadi ini menghasilkan sampai ini berumur 1 tahun menghasilkan, ya. Nah, cirinya beratnya sudah di atas 700 gram. Ya. Alhamdulillah, insya Allah satu-satunya kita supplier yang diperkenankan di atas 350 gram bisa supply kami, ya, PPLB dengan standar kualitas yang sudah disepakati, ditetapkan. Ya. Jadi daun kita ini salah satunya dengan SOP formula yang kita aplikasikan di lapangan tadi, maka daun kita akan lentur, tidak mudah patah, tekstur daging kenyal, dan bisa tahan dibiarkan tanpa degradasi, penurunan, penyusutan selama 1 bulan. Jadi sebulan ibu lelai aja nggak akan busuk, itu punya kita. 100% organik. Nah, bukan katanya saja, kita sudah sertifikat Sukovindo, ya, sudah ada MSDS-nya. Jadi sudah sampai ke sana kita. Ya. Ini saya ambil contoh di Jawa Barat, ya, di Suhandi, kebunnya Pak Suhandi. Ini udah 3 kali saya ke sana. Ini tempat pelatihan di sana, P4S. Jadi mereka rata-rata 700 gram. Ini bayarnya namanya Pak Haji Agung. Beliau membeli dari 73 petani itu sebulannya 1 miliar untuk daun lidah buaya, ya. Tapi yang 700 gram ke atas, ya. Kalau kita 310 lah paling enggak saya ambil, ya. Nah, ini contohnya yang punya kita di rumah saya. Rapi begini, ya. Ini dijejer aja 1 bulan nggak akan busuk, ibu, ya, dan tetap kenyal, ya. Nanti kita lihatkan contohnya. Ya.